Salam Indonesia. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan siaran Indonesian Television News dan kami akan segera hadirkan berbagai informasi menarik dari seluruh pelosok tanah air untuk Anda saksikan. Inilah berita dari Provinsi Lampung selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap peran Perda LPJ atas pelaksanaan APBD tahun 2024. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, segenap anggota DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, Camat. Dalam rapat paripurna itu, 7 fraksi DPRD Kabupaten setempat menyampaikan pandangan umumnya kepada pemerintah atas pelaksanaan APBD tahun lalu. 7 fraksi tersebut diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Berikut penyampaian umum fraksi DPRD Lampung Barat. Bahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmat itu mengkaji, menata, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara agar ke depan yang tidak lagi ada problem kepegawaian di Kabupaten Lampung Barat. Yang lebih penting lagi, Partai Golkar ingin memastikan agar segala tindakan pemerintah daerah terkait ASN dan kepegawaian tidak merugikan apalagi menzalimi ASN itu sendiri. Daerah di mana pada beberapa bulan yang lalu kita semua tahu bahwa telah diadakan uji kompetensi bagi pejabat eselon 2. Kalau sudah pasti Bupati sudah mengetahui kompetensi dari masing-masing peserta yang mengikuti dan akan ditetapkan di mananya. Fraksi Partai Golkar mendukung untuk segera dilakukan rolling atau penyegaran yang merupakan hak penuh Bupati dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun guna penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan efektif. Yang lebih strategis dengan penekanan pada peningkatan alokasi belanja modal untuk mendukung percepatan pembangunan. Kami meminta penjelasan tentang rencana strategis ke depan untuk menggeser paradigma belanja daerah sehingga lebih berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Progresif dan inovatif untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan peningkatan kemandirian daerah. 2. Optimalisasi struktur belanja daerah dengan meningkatkan alokasi belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. 3. Pemanfaatan silpa secara strategis dan efektif untuk mendukung keberlanjutan program prioritas dan meningkatkan dampak pembangunan. 4. Peningkatan program pembangunan manusia yang berkualitas untuk mencapai target IPM sesuai dengan RPJMD sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kelima, peningkatan transparansi anggaran yang tidak hanya terbatas pada pelaporan kepada DPRD atau BPK, tetapi juga melibatkan partisipasi publik yang nyata dan aktif dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Kami minta pemerintah daerah bukan hanya turun ke lapangan saja dan melihat data administratif. Kalau memang pasokan lancar dan cukup, Kota Lampung Barat yang didistribusikan Depo Pertamina, mengapa lancar di masyarakat? Mohon disampaikan berapa perusahaan menjadi agen gas LPG 3 kg di Kabupaten Lampung Barat ini? Bagaimana sistem pembagian gas subsidi setiap perusahaan dari depo tersebut? Lalu bagaimana mereka menyalurkannya ke pangkalannya? Kemudian bagaimana penyalurannya ke masyarakat? Ini kasus berulang. Kami minta pemerintah membentuk tim gabungan yang melibatkan Forkopimda, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk membongkar persoalan ini. Coba diaudit
dikawal dari depo Pertamina ke agen, pangkalan dan sampai penyalurannya ke masyarakat secara terbuka karena ini menyangkut kebutuhan dan hajat dasar masyarakat Lampung Barat. Mohon tanggapannya. 8. Kami dari fraksi PKS menyampaikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan keterbukaan informasi di masyarakat tentang data-data yang dikirimkan pemerintah pusat agar meratanya bantuan pemerintah kepada masyarakat. Kami dari fraksi PKS mengusulkan agar dibentuk satu data yang konkret dan valid di Kabupaten Lampung Barat sehingga tidak terjadi simpang siur data penerima bantuan di masyarakat. 9. Kami dari fraksi PKS meminta solusi pada saudara bupati tentang tenaga honor yang tidak lulus seleksi pertama dan seleksi kedua, namun mereka sudah menjadi tenaga honor puluhan tahun di Kabupaten Lampung Barat. 10. Kami dari fraksi PKS kembali mempertanyakan kepada saudara bupati terkait pemilihan perantin yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat, kapan akan digelar. 11. Terkait dengan masih minimnya kesejahteraan guru ngaji atau guru TPP, kami dari fraksi PKS meminta saudara bupati untuk menambah penerimaan guru honor ngaji atau guru TPP tersebut tanpa mengurangi besaran honornya. 12. Kami dari fraksi PKS menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dibuatkan update terbaru tentang SK jalan dari jalan lingkungan dan jalan kabupaten. 13. Kami dari fraksi PKS sangat mengharapkan keberadaan perpustakaan daerah Kabupaten Lampung Barat berdiri megah agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dikarenakan sejauh pemantauan kami terlihat kurang ramainya pengunjung dan antusias yang rendah dari masyarakat ke perpustakaan tersebut. Kami dari fraksi PKS mengusulkan agar lebih digencarkan sosialisasi pada masyarakat umum, khususnya kalangan pelajar untuk memperhatikan keberadaan perpustakaan daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut sebagai pengembangan wawasan, tempat belajar dan diskusi dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Mohon tanggapannya. Dari Lampung Barat, Sutrisno melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami harap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.